Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita untuk minggu ini tertulis pada Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian bunyi natsnya, mari kita dengarkan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang haram." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian bunyi natsnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sempat ada terdengar kabar yang kontroversial tentang satu Injil yang disebut Injil Yudas. Pada Injil Yudas ini sendiri diceritakan bagaimana kisah kepahlawanan Yudas itu pada saat dia menjadi murid Yesus, sekaligus yang meluruskan bagaimana jalan penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan, sekaligus meluruskan perwujudan misi Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pemahaman yang seperti itu juga yang mengatakan bahwasanya Yudas tidak salah dalam pengkhianatannya, sebab apa yang dilakukan oleh Yudas merupakan tindakan perwujudan misi penyelamatan Allah atas manusia. Bagaimana yang sesungguhnya? Oleh karenanya perlu kita telaah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada nats khotbah ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya tidak ada kesalahan yang diketemukan oleh para tua-tua bangsa Yahudi dan oleh para imam kepala. Namun mereka berencana untuk membunuh Yesus atau memberikan hukuman yang berat terhadap Yesus. Dan ini menjadi akibat dari kebencian mereka. Mereka iri ketika Yesus lebih didengarkan daripada mereka. Mereka tidak menyukai bahwa sudah sangat banyak orang yang percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Dan mereka selalu mencari alasan dan delik untuk memberikan hukuman kepada Yesus. Dan mereka juga harus hati-hati dalam langkah untuk menghukum Yesus. Mereka tidak boleh semena-mena, karena mereka takut kepada khalayak ramai yang sudah banyak percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai akhirnya Yudas datang kepada mereka. Ketika Yudas sudah mendengarkan bagaimana rencana para
imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, Yudas datang kepada mereka, dan dia bertanya apa yang mereka berikan kepada Yudas untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapakah Yudas ini sebenarnya? Yang pertama sekali, Yudas merupakan seorang dari ke-12 murid Yesus yang dipercayakan sebagai pemegang kas dari Yesus dan para muridnya. Atau dikatakan sekarang dia seperti seorang bendahara. Namun pada Yohanes 12 ayat 6 dikatakan bahwa dia seorang pencuri. Injil mengatakan bahwa Yudas bukanlah seorang yang jujur. Yang kedua, pada Matius 26 ayat 25 dikatakan, Yudas memanggil Yesus Rabi atau guru. Ternyata Yudas tidak menjadi seorang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi dia memiliki penghargaan yang tinggi dan yang paling tinggi kepada Yesus hanyalah sebagai guru atau sebagai rabi. Yang ketiga, Yudas disebut juga Iskariot atau Yudas orang Iskariot atau disebut Yudas Iskariot. Iskariot itu merupakan salah satu sekte revolusioner yang ada pada kalangan orang-orang Yahudi. Mereka sangat menginginkan kemerdekaan orang Yahudi dari belenggu bangsa lain, termasuk pada saat itu ialah bangsa Roma yang menjajah orang Yahudi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yudas memiliki pengharapan yang besar terhadap Mesias. Dia memiliki harapan terbesar terhadap Yesus, agar Yesus kiranya menjadi penyelamat bangsa Yahudi untuk melepaskan bangsa itu dari genggaman bangsa lain. Namun rencana Tuhan berbeda dengan rencana manusia, bahkan sangat berbeda dengan rencana Yudas. Kerajaan yang akan dibentuk oleh Yesus Kristus sendiri bukanlah kerajaan secara duniawi, namun kerajaan yang dibangun dan dibentuk oleh Tuhan Yesus itu adalah kerajaan Allah itu sendiri. Oleh karenanya, Yudas sangat kecewa. Kekecewaan itu berkecamuk di dalam hatinya, sehingga dia mau mencari kekuatan yang lain. Dan melalui pemahaman ini, kita bisa memprediksi bahwasanya Yudas menyerahkan Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus mengeluarkan kekuatan surgawinya. Sebab Yudas sudah melihat bagaimana kemampuan Tuhan Yesus yang di luar kemampuan manusia. Sebab kemampuan Tuhan Yesus berasal dari Allah. Dia mampu menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang. Alam tunduk terhadap Yesus. Dan tentunya kekuatan itu sangat luar biasa. Dan Yudas menginginkannya untuk dinyatakan memerdekakan bangsa Yahudi dari genggaman bangsa Romawi. Yang keempat, Bapak Ibu, pada Yohanes 13 ayat 2 dikatakan ternyata iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus atau untuk mengkhianati Tuhan sendiri. Oleh karenanya, apapun yang dia lakukan ketika Yudas sudah berada pada pihak si iblis, tentunya segala tindak tanduknya akan menjadi bentuk perlawanannya kepada Allah atau kepada Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yudas datang kepada para imam kepala dan tua-tua Yahudi, mereka bersepakat dan mentransaksikan harga penyerahan Tuhan Yesus itu sebesar 30 keping perak.
Namun ketika Yudas tahu bahwasanya Yesus akan dihukum mati, dan Yesus tidak melawan sedikit pun seperti apa yang dia harapkan sebagai orang yang revolusioner untuk memerdekakan Yahudi, dia sangat menyesal. Dia menyesali perbuatannya, dan dia berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pemahaman ini, mari kita ambil hikmat yang daripada Allah. Apa yang Allah katakan melalui nats ini? Yang pertama, sesuai dengan tema kita minggu ini, dikatakan tidak menjadi seorang pengkhianat atau tidak mengkhianati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sakit hati, cinta akan uang, dan ambisi atau ambisius yang ada pada Yudas mengakibatkan dia jatuh ke dalam pengkhianatan. Dan pengaruh yang paling besar kepada Yudas untuk mengkhianati Yesus ialah iblis dengan pemberontakannya yang memakai Yudas untuk melakukan pengkhianatan agar Yesus memperoleh hukuman dan kematian. Ketika iblis sudah merasuki dan menguasai seseorang, maka segala apa yang dilakukannya pasti seturut dengan kehendak iblis. Dan tentunya apa yang dilakukannya akan sangat bertentangan dengan Tuhan Allah. Demikian halnya pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas. Sebab dia sudah dikuasai oleh iblis, maka dia pun menghalalkan pengkhianatan dengan menyerahkan Tuhan Yesus Kristus yang disebutnya sebagai gurunya dengan mahar 30 uang perak. Oleh karenanya, jangan biarkan iblis merasuki kita. Jangan biarkan iblis menguasai kita. Tetapi marilah kita serahkan diri kita kepada Tuhan, agar Tuhan yang memenuhi kita dengan roh-Nya, agar Tuhan yang memenuhi kita dengan kuasanya. Dengan kuasa Tuhan yang ada pada diri kita, maka si iblis tidak akan dapat merasuki dan juga menguasai kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, maka yang dipercayai adalah Tuhan. Dengan mempercayai Tuhan, maka seharusnya setiap orang percaya melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dengan melakukan tindakan kasih, dengan melakukan tindakan kebenaran dan keadilan. Namun ketika seseorang berlaku jahat dan terus pada kejahatannya, sama artinya dia juga sudah mengkhianati yang dia percayai atau yang dia imani, yakni Tuhan itu sendiri. Oleh karenanya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada menjadi alasan oleh karena kebutuhan atau keperluan ekonomi, ataupun oleh karena kepentingan cinta, harta, dan juga jabatan untuk melakukan pengkhianatan kepada Tuhan. Namun teruslah mengingat dan berpegang pada firman Tuhan Yesus yang mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu." Yang kedua, Bapak Ibu, tidak memperjualbelikan ataupun memperdagangkan manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang ada pada saat ini disebut adalah human trafficking, yakni yang memperjualbelikan atau yang memperdagangkan manusia. Dengan tindakan ini, tentunya manusia sudah menjadi serigala terhadap sesamanya manusia, atau yang disebut dengan homo homini lupus. Padahal Tuhan menciptakan manusia sebagai homo homini homo, atau manusia yang memanusiakan manusia. Allah menciptakan kita adalah seturut dan segambar dengan Allah itu sendiri, dan manusia menjadi mandataris Allah untuk menjaga alam ciptaannya
dan juga untuk mengasihi sesama manusia, dan juga untuk mengasihi Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika terjadi human trafficking, banyak yang memiliki alasan kejahatannya. Kemiskinan dibuat menjadi alasannya. Faktor ekonomi dan kebutuhan dibuat menjadi alasannya. Sehingga ada yang memperjualbelikan manusia. Ada juga yang memperjualbelikan anaknya. Ada juga yang memperjualbelikan harga dirinya. Sesungguhnya Bapak Ibu, tidak ada alasan manusia untuk melakukan kejahatan. Sebab bagaimanapun keadaan kita, sepatutnya kita terus untuk hidup di dalam kebenaran Allah dengan melakukan kasih Allah seperti apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan pada masa-masa sekarang, kita bisa melihat ada yang memperjualbelikan imannya atau yang menukar tambahkan iman kepercayaannya karena cinta, harta, dan jabatan. Sebab ada yang berpindah keyakinannya karena cinta. Ada yang menjual imannya karena harta. Ada yang melepas imannya karena jabatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah lebih berharga cinta, harta, dan jabatan itu daripada kasih Allah yang sudah dinyatakannya dan sudah menebus kita umat manusia? Tentunya kasih Allah tidak dapat diperjualbelikan. Oleh karenanya mari mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita manusia. Tetapi yang lebih utama adalah mengasihi Tuhan Allah, sebab Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas ini juga mengatakan kepada kita, ketika Yudas menyesal dan mengembalikan 30 uang perak, maka para imam tidak memasukkannya ke dalam peti persembahan, sebab uang itu dinamai uang darah atau hasil dari kejahatan. Benar yang dikatakan oleh para imam yang ada di bait suci itu. Tentunya tidak pantas seseorang untuk memberikan persembahannya kepada Tuhan dari hasil kejahatan, walaupun mereka sendiri berbuat salah, sebab mereka sendiri yang bertransaksi atas penyerahan Tuhan Yesus yang akan mereka jatuhi hukuman. Demikian juga Bapak Ibu, ketika untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan hidup kita dalam bidang apapun, biarlah seluruhnya kita capai dengan dasar dan cara yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi murid Yesus yang diubahkan dan setia kepadanya. Yudas menyesali perbuatannya, namun penyesalannya berlanjut dan berakhir dengan kematiannya bunuh diri. Apapun ceritanya, ketika seseorang tidak berubah dari kejahatannya dan berbalik kepada Allah, sama artinya dia juga menuju kematian, menuju kesia-siaan. Sebab kematian dengan bunuh diri, kematian di dalam kejahatan, merupakan kematian yang konyol dan sia-sia. Oleh karenanya mari kita lihat murid Yesus yang lain. Seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Walaupun Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, namun ia menyesal. Tetapi penyesalan itu berlanjut. Dia menjadi murid yang setia untuk memberitakan Tuhan Yesus. Dia berubah dari kesalahannya menyangkal Tuhan Yesus, dan dia tidak pernah mengulangi dosanya untuk menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi dia berubah, berbalik kepada Allah, dan menjadi pemberita tentang Tuhan Yesus sampai kepada akhir hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur
sebab Tuhan sudah menunjukkan kasih atas kehidupan kami. Walau Tuhan harus dianati oleh kejahatan-kejahatan kami sebagai manusia, kejahatan-kejahatan oleh karena kami mau dipengaruhi oleh si jahat. Namun melalui nats ini, kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kami dan Tuhan mengkehendaki agar senantiasa kami menyesali segala perbuatan kami yang jahat dan berbalik ikut kepada Tuhan dengan setia sampai pada akhirnya. Berkatilah kami ya Tuhan, berkati setiap kehidupan kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati seluruh saudara-saudara kami, agar senantiasa Tuhan hidup di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Walau banyak yang harus kami hadapi berbagai macam kesusahan pada saat ini, termasuk pada masa pandemi COVID-19, biarlah kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menjagai kami, memampukan kami untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan iman kami, bahwa kami percaya kepada Tuhan, dan Tuhan ada atas kehidupan kami. Tuhan ada atas kehidupan bangsa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.